Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Ayu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Oke, hari ini kita di daerah Timur Kiri, Blawong. Nah, tempatnya di Dusun Blawong. Kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu teman yang inspiratif tentunya. Siapa dia? Kita kenalan dulu ya. Halo Mbak. Halo. Dia teman aku dulu satu sekolah ya, satu sekolah tapi jurusannya berbeda. Beliau ini bernama Mbak Maratus Solihah. Ya. Ya, dipanggilnya Mbak aja lah, terserah ya, nyaman pokoknya. Aku panggilnya biasanya Mbak Maratus. Apa kabar Mbak Maratus? Alhamdulillah baik. Ini nggak lagi sibuk ya hari ini. Oke, Mbak Maratus ini kondisinya ada keterbatasan jarak pandang, jadi namanya itu low vision ya Mbak? Iya. Low vision, oke. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, tapi yang lihat jauh yang kanan. Oh gitu? Iya. Yang lihat jauh yang kanan, kalau yang kiri? Yang kiri dekat. Oh dekat, jadi bisa ketika kita butuh lihat jauh, yang kanan yang difungsikan maksimal. Iya. Kalau yang, oh gitu ya? Oh, itu otomatis Mbak, nanti kalau yang kan jalan gitu, yang sini pasti nutup otomatis. Gitu? Iya. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau pas jalan sama suami yang dikira tunanetra malah aku. Oh gitu. Iya. Oh iya ya, soalnya kan yang maksudnya kadang dilebarin, kadang enggak gitu kan. Kalau dia kan kayak orang lihat, kan tunanetranya kan dari udah gede. Oke. Jadi nanti kita jajan ngobrolin sama Sir ya. Sekarang kita cerita Mbak Maratus dulu. Itu kenapa Mbak dari kecil? Itu malah dulu saya nggak bisa lihat Mbak. Oh malah nggak bisa lihat? Jarak 1 meter aja nggak bisa lihat. Usia berapa itu? Pokoknya saya itu kena kayak katarak gitu dari umur 1,5 tahun. Dari 1,5 tahun, oke. Umur 10 tahun tuh baru beroperasi. 9 sampai 10 tahun. Gitu. Iya. Itu penyebabnya apa? Maksudnya dari lahir kah, bawaan bayi kah gitu? Nggak tahu. Tapi maaf, kan 1,5 tahun ya, berarti kan ada proses sebelum itu. Jadi Mbak Maratus ketika mungkin kalau anak kecil kan biasanya di apa ya namanya dilileng, diajak ngobrol itu kan dia respon kayak gitu, dia respon nggak Mbak Maratus? Nggak tahu, nggak pernah. Oh nggak nanya ya, oke baik. Oh gitu. Jadi usia 1,5 tahun itu sama sekali nggak melihat? Cuma kayak gerak kayak kalau mau surup-surup itu loh Mbak. Oh, jadi kayak rabun senja gitu ya. Oh gitu. Jadi entah itu malam, entah itu siang, itu pandangannya seperti itu. Oh sama. Oke. Yang diingat terakhir, paling ingat usia termuda Mbak Maratus usia berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kan berarti sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau misalkan main sama teman-teman gitu, apa yang dirasakan? Kok dia nggak nabrak, aku nabrak. Oh gitu. Iya. Terus kan gitu. itu pengen sekolah kok nggak boleh. Sama? Iya, sama orang tua kan dulu teman-teman kan sekolah TK gitu kan. Aku kok nggak boleh sekolah, kenapa gitu kan. Gitu, padahal pengen banget sekolah. Udah mulai nanya ya, ada pertanyaan seperti itu gitu. Iya, nanyanya dalam hati loh. Aku pengen sekolah, tapi kok nggak di sekolah. Tapi kalau misalkan main atau Mbak Maratus pengen ngambil sesuatu, itu jarak yang terlihat itu berapa meter Mbak? Atau berapa? Yang dulu? Yang umur 5 tahun itu? Nggak bisa Mbak, jadi gini-gini. Oh diraba? Iya, nggak bisa. Itu ngasih teman, itu kayak itu gitu. Nggak ngerti ya. Gitu, baik. Berarti lumayan parah ya, maksudnya gitu kan. Terus dari orang tua gimana? Maksudnya yang memeriksakan ke dokter nggak? Enggak. Oh enggak, jadi mungkin ya udahlah, mungkin kondisinya seperti itu gitu. Karena udah pengalaman kakakku kan juga. Oh kakaknya juga, kakaknya kenapa? Sama, tapi kalau kakakku sampai sekarang nggak dioperasi. Tapi bisa lihat atau enggak? Enggak. Ya cuma deket. Oh gitu. Iya. Oh baik. Terus usia 10 tahun itu baru dioperasi. Itu dari rekomendasi dari mana? Dari bidan kan, ibuku lahiran. Terus ini ada yayasan yang mau membiayai operasi gitu, terus ke puskesmas gitu. Lahiran 10 tahun itu lahiran adiknya? Iya. Oh adiknya juga sama? Adiknya enggak. Oh enggak, oke. Tapi diinformasikan untuk Mbak Maratus kalau ada yang mau membiayai operasinya. Operasi apa? Katarak itu tadi? Iya. Oh jadi diagnosanya katarak ya, yang
mungkin seharusnya bisa dari kecil, tetapi mungkin karena ketidaktahuan jadi tidak diperiksakan dari awal dan tentunya biaya ya. Terus umur 10 tahun itu dioperasi. Iya. Sukses. Ya ini kayak sampai sekarang hasilnya gini. Nah, ketika habis dioperasi Mbak Mara, jadi dua-duanya nih. Pertama yang kiri dulu. Yang kiri. Karena kiri dulu. Yang jarak dekat itu tadi ya. Yang kanan itu katanya udah nggak bisa. Oh iya, terus habis itu sama yayasan itu dikasih warna gitu kok raketan deket gitu masih bisa. Jadi terus berarti masih respon gitu ya. Terus diperiksain lagi ternyata masih bisa, terus dioperasi lagi. Oh gantian. Iya. Nah, ketika mata satu nih yang kiri nih dioperasi, kemudian kan ada proses nanti dibuka dulu gitu kan. Nah, gimana rasanya? Oh, aku bisa lihat jauh gitu. Ya enggak? Kaget. Kaget. Oh, ternyata gitu. Tadinya gelap, terus habis dioperasi kan dibuka gitu kan, kaget. Jadi malah pusing. Oh gitu. Oh, yang tadinya gelap kan terus jadi terang banget. Merasa terang banget padahal itu ya normal banget. Ya. Terang gitu. Banget itu apa ruang perawatnya itu terang banget. Jadi masih yang langsung pusing gitu ya. Ya karena kan kaget terus kayak apa ya, tadinya gelap terus ada motor gini kan jadinya kalau orang awal kan tiba-tiba ada cahaya terang yang banget tadinya tertutup jadi itunya di apa ya istilahnya dibersihin dibuka gitu kan. Jadi itu kan baru jarak dekat tuh, itu aja responnya udah kayak gitu. Nah terus setelah yang kedua nih, yang kedua dioperasi dan berhasil alhamdulillah dibuka, gimana, lebih kaget lagi nih? Lebih kaget lagi, lebih pusing lagi sampai tiduran. Oh itu prosesnya berapa lama tuh untuk adaptasi kalau ternyata dunia itu seperti ini gitu, ternyata sinar itu seperti ini, itu adaptasinya berapa lama? Berapa ya Mbak ya, itu kayaknya habis pusing itu terus bisa menerima kok. Oh gitu, jadi ternyata aku seperti ini, ternyata melihat itu seperti ini. Seneng nggak Mbak? Senang, asik bisa sekolah gitu. Yang dipikir pertama kali. Jadi dari usia 5 tahun sampai 10 tahun itu nggak sekolah sama sekali Mbak? Iya, kan ya nangis-nangis pengen sekolah juga sih. Terus minta ya, tapi tetap enggak karena kondisi. Iya. Dulu di sini belum ada SLB atau apa gitu? Ada tuh tapi nggak apa ya, mungkin orang tua nggak tahu atau gimana. Iya sih, ada keterbatasan lah istilahnya mungkin. Tapi mohon maaf, orang tua menerima dia sayang gitu loh, sama aja perlakuannya. Jadi kan Mbak Maratus nggak sekolah bukan karena malu gitu loh, tapi karena mungkin keterbatasan ekonomi atau pengetahuan. Nah, setelah 10 tahun bisa pulang kan ya, dari rumah sakit bisa melihat gimana nih, langsung seneng ya, langsung seneng udah asik bisa sekolah, udah nggak diejek-ejek lagi gitu. Pernah diejek nih? Iya. Sama teman-temannya semasa kecil? Iya, jadi bahan bulian, jadi bahan ejekan Mbak. Oh iya? Iya. Apa kata mereka Mbak? Merem kayak gitu. Oh gitu? Iya, terus, padahal nggak merem ya, maksudnya kebuka itu loh matanya. Terus nggak cuma anak-anak Mbak, orang tua juga. Oh iya ada? Iya ada. Sadulan rokae ndak raket apa ndak ketularan rawuh gitu. Masalah emangnya nggak kelihatan tular, dirasa dia batuk apa ya, virus. Ya sudah ya. Ya alhamdulillah ya, senang banget. Dan akhirnya Allah tuh kasih kesempatan untuk bisa melihat sampai detik ini. Berkurang nggak Mbak? Enggak, dari stabil ya. Dulu habis dioperasi sampai sekarang ya segitu aja. Rasanya stabil, nggak ada perbedaan. Terus jadi kayak berkurang kayak gitu. Iya. Terus 10 tahun itu sekolah Mbak Maratus? Sekolah. Mulai SD atau gimana? Kan dulu kalau di sekolah kan langsung di SD nggak bisa ngejar kan. Terus di kelas 1 nanti kegedean. Terus kalau langsung kelas 4 nanti nggak bisa ngejar, terus langsung sama yayasan dimasukkan di SLB. Gitu. SLB mana Mbak? Yayasan yang membiayai tadi? Iya. Dari mana itu Mbak? Kalau boleh sebut merek? Apa ya Mbak ya? Yang dulu Bu Intan loh. Oh nggak tahu. PACP apa ya? Oh YPAC. Oh nggak tahu. Lupa. Oh baik, dari Jogja. Iya. Dari Jogja. Mungkin ya yayasan yang peduli dengan teman-teman seperti kita yang tunanetra khususnya ya. Jadi dibiayai dari sana dan masih dipantau nih berarti. Masih dipantau untuk pendidikannya Mbak Maratus. Akhirnya dimasukkan ke SLB. SLB terdekat sini. Iya. Dari sini 1 kilo. Naik apa tuh ke sana 1 kilo, diantar sama orang tua? Dulu itu jalan Mbak. Jalan? Iya. Sendiri? Iya. Ya Allah.
berangkat pertama kali berangkat itu saking senengnya sekolah ya Mbak ya, jalan. Ya Allah. Pertamanya pas 10 daftar tahun itu ya, padahal masih iya. kecil ya hitungannya. Yang dulunya kan pasti nggak kemana-mana kan. 10 Mbak tahun bisa tuh melihat. waktu sekolah pertama tuh masih satu loh Mbak mataku, belum dioperasi yang satunya. Jarak berapa lama antara yang kiri ke kanan itu? Kayaknya 1 tahun. 1 tahun. Kurang lebihnya. Iya iya. Jadi nggak langsung berapa bulan langsung operasi enggak ya? Enggak. Soalnya masih dites dulu kan. Masya Allah. Pakai tongkat nggak Mbak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya semuanya berjalan dengan baik. Sekolah akhirnya sekolah ya Allah gitu ya. Akhirnya bisa mengenal huruf, bisa menghitung seperti itu. Gimana rasanya sekolah di SLB Mbak? Teman-temannya campur atau tunanetra semua? Yang tunanetra sendiri kan? Disediakan, dikhususkan. Jadi teman-teman Mbak Mara itu semuanya kan tunanetra. Iya, tunanetranya kebetulan cuma 2. Oh, cuma 2. Oh, jadi ada guru pendamping khusus yang mendampingi Mbak Maratus dan satu temannya lagi. Kalau yang satunya total? Total. Oh, total aja Mbak Maratus bagus ya. Jadinya kan masih bisa gitu loh. Mudah nggak Mbak untuk usia 10 tahun baru mengenal itu terasa cepet atau ya agak kesulitan gitu? Ya dulu tuh dijalani dengan senang ya cepet aja Mbak. Oh gitu ya, kayak semangat ya. Iya pokoknya. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Nggak peduli diajak wah sekolah di SLB itu nggak peduli. Nggak peduli. Iya. Iya benar bagus itu. Akhirnya sekolah pokoknya intinya sekolah. Iya. Sampai jam berapa itu? Jam 10. Iya. Dari jalan ya. Terus habis itu punya sepeda, naik sepeda. Oh bisa naik sepeda juga. Dulu habis dioperasi yang satunya itu terus minta sepeda, terus belajar sepeda, sekolahnya sepeda. Semangat ya. Padahal kan belum bisa sama sekali tuh naik sepeda waktu sebelumnya. Iya. Jadi belajar sepedanya juga udah gede. Iya. Nah kemudian setelah itu lulus sampai apa Mbak? Setara apa gitu? Di SMP. Sampai SMP. Mau SMA itu tuh dulu terbatas di biaya. Oh nggak gratis nih? Enggak. Di SLB itu nggak gratis, tapi di SLB itu gratis sih Mbak. Terus yang SMA-nya maksudnya mau ke umum gitu? Iya, kan di umum bisa. Oh gitu, Mbak Maratus bisa ngejar ya, untuk SMA-nya bisa ngejar. Terus kenapa nggak SMA di SLB? Nggak ada. Oh nggak ada, cuma sampai gitu. Karena terbatas biaya aja terus enggak. Setelah itu kegiatannya? Kegiatannya dulu ikut Budi di Ambarukmo. Plaza? Iya, dekat Ambarukmo Plaza. Deket gitu. Ya, deket banget. Jualan atau? Enggak, itu ya bantu-bantu aja. Terus statusnya kerja atau cuma ngikut aja? Ya kerja yang ikut. Lihat ada dibayar gitu loh. Dibayar. Oh ya jadi harus belajar kerja ya. Sampai berapa tahun? Itu di sana dulu cuma 14 bulan, terus di rumah itu kan adikku di pondok, terus kan pondoknya itu produksi dawet ireng itu loh, terus jualan sama ibuku di dekat jalan sana. Berapa bersaudara sih Mbak Maratus? 4 Mbak Maratus nomor berapa? Nomor 3. Iya. Jualan sama ibu ya. Iya. Terus sampai itu 2012 sampai 2013, terus habis itu nganggur nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba ada orang datang terus dikasih tahu ini mau ada pokoknya intinya itu mau dilatih pijat gitu loh di dari balai itu ya untuk masuk asrama sekolah di sana lagi. Senang dong sekolah lagi? Itu masih mikir-mikir kok mau jadi tukang pijat sih gitu. Iya. Terus mikirnya tuh kan awalnya nggak mau gitu loh, nggak mau nggak usah kayak gitu. Kenapa? Terus jadinya masa aku mau jadi tukang pijat itu tadi? Iya. Takut itu loh. Takut. Iya. Karena nginep. Itu. Takutnya nanti teman-temannya kayak yang sekolah sebelumnya gitu loh. Gitu. Takut dibully, takut di sana nggak aman gitu. Iya. Terus di situ lah kalau aku seperti ini terus minta orang tua terus kan orang tua itu ya mudah-mudahannya umur panjang. Iya. Tapi kalau logikanya ya. Iya. Tapi apakah aku mau seperti ini terus kan? Kalau bisa itu mandiri. Ya nanti kalau orang tua aku tuh nggak panjang umur, apakah mau minta gitu loh, mau minta saudara gitu. Mau kerja apa gitu kan? Padahal aku nggak bisa apa-apa ya. Nggak ada bekal ya.
Terus akhirnya mau nih masuk ke balai. Iya, terus didatangi sama itu 2 kali datanginya. Terus didatangi sama Bu, Bu nama Bu. Didatangi sama Bu Bina itu, besok ya Bu, tak mikir-mikir dulu gitu. Masih mikir-mikir lagi. Terus habis itu mikir terus ya itu tadi Bapak juga sesuai nek wong tuamu ki sehat terus ngono sih tak apa-apa nek wong tuamu sehat terus arep njaluk sapa gitu. Oh jadi istilahnya dari Bapak memberikan pandangan yang lebih jauh gitu ya untuk memotivasi agar Mbak Maratus itu menerima tawaran itu. Ya bagus, maksudnya kayak orang tua tuh enggak yang jangan kayak gitu. Alhamdulillahnya malah ngasih support gitu. Iya ya, akhirnya Mbak Maratus mau masuk balai. Awal pertama gimana rasanya? Kok beda banget sama yang dulu. Oh gitu, enak ya. Di sana kan enak tuh bangunannya, banyak fasilitasnya. Ternyata di sini tuh enak gitu. Waktu itu kan satu kamar itu udah lebih dewasa, jadi dia ngomong gitu loh. Iya iya. Maksudnya yang ngomong mereka. Iya. Jadi kan enak tuh malahan. Oh ternyata mereka lebih gimana sih, lebih nyaman gitu ya. Tapi teman-temannya total kan ya yang satu kamar? Enggak. Low vision tapi deket-deket. Oh deket-deket masih. Pokoknya Mbak Martus masih lebih oke gitu jarak pandangnya. Nah dari situ kan tentunya merasa, oh meskipun aku seperti ini ternyata aku lebih baik dibandingkan teman-teman di bawah aku kan gitu ya. Jadi lebih seneng dong. Apalagi ngelihat itu teman-teman yang tadinya melihat jadi enggak tuh rasanya gimana ya. Kalau aku sih senang dari yang enggak lihat jadi bisa lihat gitu. Terus kalau mereka gimana jadi lebih bersyukur gitu loh Mbak. Ternyata hal seperti ini yang dulunya di kampung itu jadi bahan ejekan, aku menjadi lebih bersyukur gitu kan. Ternyata ini adalah anugerah dari Allah gitu. Akhirnya jadi semangat lagi nih untuk belajar pijat ya. Jadi lebih serius lagi. Ada yang ini nggak kepikiran setelah ini aku mau buka pijat gitu nggak? Enggak, cuma tak biarin mengalir aja. Oh pokoknya aku di sini serius gitu ya. Di sini tak jalanin apa adanya dulu, masalah besok gimana lah gitu. Nah gitu, terus karena juga nggak tahu lulus dari sini tuh mau ngapain gitu, mau gimana gitu. Ya udah ngikutin alur aja. Setelah berproses kan ya, setelah berapa 1 tahun 1 bulan 1 tahun kayak gitu, berapa lama Mbak Maratus di sana akhirnya bisa ternyata pijat itu bisa menghasilkan uang gitu, bisa menarik kesimpulan itu setelah berapa lama di balai? Setelah 2 tahun Mbak. Setelah 2 tahun kan habis itu terus itu kan di galeri itu loh. Jadi langsung melayani customer secara langsung. Belajar melayani gitu loh. Jadi gini loh teman-teman, di balai kami itu untuk khususnya teman-teman pijat, awalnya itu kan pendidikan dasar yang diberikan, kemudian setelah tahun kedua mereka tentunya sudah melalui tahap yang lebih mahir seperti itulah. Dari situ mereka langsung diberikan kesempatan melayani customer dari luar. Jadi biar bukan nanti hanya kalau udah buka sendiri biar nggak kaget. Nah seperti biar itu. Nggak grogi. Jadi nggak hanya praktek antar teman saja. Kalau sebelumnya kan hanya praktek dengan guru atau dengan teman memijat itu seperti ini. Nah setelah tahun kedua itu Mbak Maratus dan teman-teman yang lain itu diminta untuk langsung melayani pelanggan dari luar. Dapat duit dong. Itu jadi lebih gimana nih rasanya? Aku bisa kerja nih, nggak percaya. Gitu ya. Aku bisa menghasilkan uang nih gitu. Pertama kali dapat duit berapa tuh yang dari situ dikasih berapa dari balai? Yang itu kan dari customernya langsung dikasihkan saya. Oke, dari customernya langsung dikasihkan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh balai. Enggak ditarik. Oh, enggak ditarik. Jadi sekasihnya. Berapa tuh pertama kali dapat? Pertama kali dapat 25. 25. Diminta ini enggak, maksudnya dari balai harus ngasih berapa ke balai? 10.000. 10.000. Jadi Mbak Marus dapat 15.000. Iya. Seneng ya, 15.000 aja seneng. Langsung traktir teman-teman satu kamar. Itu ternyata aku yang seperti ini aku masih bisa dan merasa bersyukur dengan kondisi meskipun seperti ini aku masih bisa berdaya, masih bisa bekerja. Nah, jadi lebih semangat lagi nih, lebih semangat lagi dipijat, harus lebih pinter untuk nanti. Berarti setelah itu ada rencana untuk setelah lulus buka di rumah. Iya. Oke. Terus akhirnya ketemu suami ya, ketemunya juga di sana di balai. Nah, sebelumnya Mbak Maratus dengan kondisi yang katanya dibully lah, dengan kondisi yang Mbak Maratus istilahnya merasa aku tuh berbeda tentunya ya dibanding teman-teman di sekitar rumahnya Mbak Maratus.
dan akhirnya masuk balai, aku bisa cari duit gitu kan. Nah, dulu pernah kepikiran nggak kalau aku tuh ada ketertarikan sama lelaki atau aku tuh akan punya suami nggak gitu, kepikiran nggak? Nggak ada. Apa iso gitu? Terbersit aja enggak, pernah kepikiran enggak sebelum ketemu, sebelum apa ya, ada istilah dekat dengan lawan jenis itu, ada kepikiran enggak berani mikir sampai ke sana ya, enggak berani mikir sampai ke sana. Hingga akhirnya ketemu, sebenarnya kan di sana banyak yang sekondisi, yang ternyata meskipun kondisinya berkekurangan kan tentu fitrahnya naluri kita sama ya, ingin memiliki sosok pendamping kayak gitu. Terus gimana? Oh ternyata jatuh cinta tuh gini nih gitu gak? Sebelumnya kan udah jadi ya gitu aja sih. Iya udah jadi yang ngalir aja. Maksudnya gimana rasanya? Orang kayak aku ternyata juga bisa nih gitu gak? Iya. Ternyata aku juga ada yang mau gitu gak? Maaf ya kan, maksudnya yang awalnya sama sekali berpikir ke arah sana aja gak ada nyali gitu loh. Karena akhirnya ternyata seperti ini gitu kan rasanya. Dari situ langsung ada rencana untuk serius atau jalan aja dulu? Jalan aja dulu. Wah, jalan aja dulu. Oke. Baik. Terus akhirnya kok bisa yakin? Kondisinya maaf kan total gitu loh, Mbak Mara tuh masih bisa melihat. Kenapa bisa yakin? Ya yakin itu yang terbaik buat Allah. Dari Allah buat aku. Oh bisa? Iya. Kan cuma kenal di situ. Ya nggak tahu Mbak. Seiring berjalannya waktu kenal dekat. Rasa nyaman aja. Tadinya ada pilihan lain nggak? Ada. Ada. Oh ada juga. Kondisinya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Tapi yang sama juga ada. Oh yang sama juga ada. Tapi yang paling serius yang ini. Nggak tahu itu dulu juga kayaknya nggak serius ya. Kayaknya nggak serius. Kok bisa sampai terjadi? Dia ke rumah dong. Ke rumah ya ke rumah. Akhirnya bilang ke bilang ke orang tua kalau mau memperistri Mbak Maratus. Gimana respon orang tua yang anaknya kan masih bisa melihat? Masa iya sih mau sama yang itu atau enggak? Atau langsung menerima dengan baik, welcome gitu aja? Kalau orang tua sih kalau emang kamu mau ya sudah gitu aja. Gitu. Iya. Orang tua? Oh iya Mbak Maratus. Kan dari yang Mbak Maratus dulunya, maksudnya kata orang tua, apa iya kamu itu mau minta sama kami terus sementara kami semakin tua? Setelah Mbak Maratus bisa pijat, apa respon orang tua? Ya senang Mbak. Senang ya. Habis itu terus stop nggak minta uang jajan lagi. Ya alhamdulillah ya, efeknya berarti. Terus respon orang-orang sekitar Mbak Maratus? Ya senang, pokoknya dari yang dulu itu kayak misalnya diinjak-injak gitu terus kayak dilihat di atas gitu loh Mbak. Itu lebih dihargai. Merasa kayak gitu loh ya. Lebih dihargai. Efeknya pulang dari Bali. Itu Mbak Maratus sering pulang nggak sih? Sering pulang ke rumah nggak? Waktu belajar di sana? Kadang sih males ya Mbak pulang karena udah senang di sana. Nyaman di sana ya, banyak teman, tempatnya nyaman gitu. Nah ketika pulang respon orang-orang sekitar jadi lebih baik, lebih positif lagi? Enggak tahu. Oh belum tahu. Iya, lulus tahunnya itu kan dulu habis lulus terus ikut orang dulu sebentar, terus pas pulang itu ini jadi saudara, terus sama saudara tuh diumumin diomongin di musola itu loh, terus ada yang nyoba. Iya, terus ada nyoba gitu terus sampai sekarang ini. Efeknya semakin baik sampai sekarang. Oke, lanjut di yang tadi, akhirnya Mbak Maratus memutuskan menikah ya. Ada rasa ini nggak Mbak, aku bisa nggak ya jadi ibu, aku bisa nggak ya jadi istri gitu nggak? Iya kan, apa bisa kayak gitu, apa gitu. Bisa gitu. Terus pas tahu hamil itu juga nangis, apa bisa aku jadi ibu kayak gitu. Ada ini nggak dari dokter menyampaikan kalau nanti harus gimana atau akan berisiko dengan apa kemampuan melihatnya gitu nggak? Enggak. Beresiko tuh karena Lilanya dulu kecil. 20. Iya, sininya. Iya, 20. Jadi otomatis nggak bisa melahirkan normal atau gimana? Ya enggak, itu resiko kayak gitu katanya. Cuma enggak dijelasin gimana, cuma itu resiko itu. Terus Mbak Maratus kemarin normal? Sesar. Oh sesar. Ya. Kenapa? Karena udah pembukaan lengkap tuh bayinya nggak mau dorong keluar. Jadi terus dirujuk ke rumah sakit. Sesar ya. Iya. Berarti nanti kesempatannya punya anak sesar lagi.
maksudnya gitu terbatas ya? gitu kan. Oh iya, Iya kan. Nggak apa-apa, mau nambah? Nggak tahu. Sekarang anaknya udah usia berapa? 2 tahun 4 bulan. Ada tahun 4 bulan. Dengan kondisi Mbak Maratu dan suami yang seperti ini, ketika awal-awal punya anak, ada kesulitan nggak Mbak untuk mengasuh? Ya karena masih sedikit-sedikit melihat sih enggak sih Mbak. Nggak terlalu ya. Alhamdulillah masih bisa karena secara Karena fisik dibantu orang tua juga dikit-dikit. orang tua deket ya, bisa dikatakan jadi satu gitu. Iya. Jadi apa istilahnya kan, kalau masalah kaki tangan semuanya normal gitu, nggak ada hambatan, jadi alhamdulillah masih semuanya berjalan dengan baik. Apa kesulitan Mbak Maratus ketika anak kan semakin tumbuh nih, semakin besar, apa yang paling sulit ketika mendampingi Ananda untuk istilahnya beraktivitas sehari-hari? Apa yang paling sulit dari kondisi Mbak Maratus alami? Setelah berjalan tuh Mbak ngejar. Hilang gitu atau gimana? Hilang. Iya. Tahu habis di sini kok tahu-tahu suaranya di sana gitu. Terus ini gimana harus dengerin ini suaranya dari mana gitu. Jarak berapa sih untuk Mbak Maratus bisa melihat anak masih di sana gitu? Jarak 5 meter pokoknya Mbak. 5 meter masih tahu kalau itu adik masih di situ gitu ya. Pernah nggak ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain gitu loh, yang hal mungkin berbahaya atau apa gitu? Sementara ini belum Mbak. Cuma habis bisa berjalan itu kan sering jatuh terus kepalanya sering kebentur itu loh, jadi agak worry ya, agak itu jangan kenapa-napa nih gitu. Kalau misal mau jatuh kadang kan maaf kalau orang yang jarak pandangnya normal itu bisa langsung set gitu. Mbak Mara tuh suka telat nggak menyadari kalau anak itu bahaya? Enggak Mbak. Enggak. Jadi ini ya lebih waspada. Karena tak ikutin terus. Lebih waspada, lebih kalau kayak kita mungkin yang bisa melihat ini kan, oh masih aman nih gitu. Kalau Mbak Mara tuh jangan sampai jauh ya. Jadi biar nggak bahaya. Tak ikutin terus aja. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan baik untuk masalah anak ya. Alhamdulillah dari suami istri Mbak Mara tuh dengan suami masih pijat saat ini. Alhamdulillah semuanya berjalan menyenangkan. Makanya tak sekolahkan tuh biar apa ya, nanti bukannya mau melarikan diri atau nggak mau ngasuh gitu ya Mbak. Cuma dulu ibunya nggak bisa sekolah TK, biar dia tuh merasakan punya banyak teman, biar dia punya dunianya sendiri gitu loh. Gimana sih itu? Kayak gitu loh. Terus kan jadi sekolahnya intinya ingin memberikan yang terbaik. Ketika dulu Mbak Maratus haus sekolah, sangat ingin itu, kalau anak sekarang Mbak Maratus merasa bisa akan memberikan yang terbaik secepat mungkin nggak gitu. Bisa ngajarin juga nanti, Bu gambarin bebek lah, nggak bisa gambar bebek Mbak. Nggak bisa gambar bebeknya kan bukan karena keterbatasan tuh Mbak, masih bisa nulis dong? Masih nggak bisa gambar ya? Nggak bisa gambar tuh ya. Tapi kalau warna masih jelas ya Mbak, ketika adik tanya ibu ini warna apa gitu? Jelas ya, agak deketin sih. Iya nggak masalah. Yang pastinya kan masih bisa mendampingi. Alhamdulillah masih ada sisa penglihatan yang masih bisa dimaksimalkan. Ya senang ya. Mungkin ada orang berpikir ketika anak sekecil itu disekolahin, tetapi kita tentu punya sudut pandang yang berbeda. Nggak masalah Mbak, kita kan punya pilihan, kita tahu yang terbaik untuk anak kita. Harapannya apa nih Mbak ke depan, punya mimpi apa lagi, yang kan sekarang sudah punya keluarga, sudah punya kediaman meskipun masih kecil, besok insya Allah jadi lebih besar lagi kayak gitu. Apa yang Mbak Maratus harapkan untuk diri Mbak sendiri, keluarga Mbak, anak-anak Mbak nantinya? Itu bisa punya rumah sendiri ya, maksudnya ya itu, ini sudah rumah sendiri tapi lebih besar lah. Terus lebih ini ya, lebih mumpuni gitu untuk keluarga. Punya anak yang solihah, bisa mengerti keadaan orang tuanya, bisa menerima orang tuanya, terus lebih sukses, lebih baik daripada orang tuanya gitu aja. Tentunya ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisnisnya semakin laris. Pengen buka galeri sendiri gitu nggak Mbak? Ada pandangan ke depannya mungkin buka di pinggir jalan yang lebih akses, yang lebih orang itu banyak lihat gitu nggak? Sementara ini sih kayaknya nggak mungkin, tapi kan apa ya, rencana Allah tuh kita nggak tahu. Bukan, itu sebagai harapan Mbak Maratus gitu. Harapannya ada Mbak. Pasti punya mimpi ya. Pengen buka ada punya galeri tersendiri gitu loh, khusus.
pinggir jalan gitu. Target di masa depan siapa tahu ya kan. Allah mengamini, Allah mengabulkan itu. Amin. Mudah-mudahan kan biar bagaimanapun ya saat ini yang bisa kita maksimalkan itu gitu kan. Nggak bisa memilih yang lain gitu. Nantinya bisa untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Oke, untuk pesan untuk teman-teman difabel lainnya. Untuk teman-teman difabel semuanya ya semangat aja lah kan. Kita itu mempunyai kekurangan tapi pasti sama Allah diberi kelebihan. Dan biasanya itu kelebihannya malah lebih banyak. Oke ya, betul. Gitu tadi ya teman-temannya ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Maratus. Jadi mungkin bagi orang-orang yang lain sekolah itu melelahkan, tapi justru Mbak Maratus sangat menginginkan itu. Dan sekarang ketika beliau punya anak, dia ingin memberikan yang terbaik. Jangan sampai Ananda putrinya itu tidak merasakan sekolah seperti yang ia impikan. Ya, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita beliau barusan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Terima kasih sudah simak video kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Wahyu Softiana Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.